Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan kembali materi kita, yakni tentang pembagian pecahan desimal. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada pembahasannya. Nah, yang pertama, pembagian pecahan desimal. Baik adik-adik, untuk lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan pembagian pecahan desimal, nah, perhatikan contohnya. Yang pertama, 4,5 bagi 0,5. Yang kedua, 1,2 bagi 0,04. Yang ketiga, 0,5 bagi 10. Nah, pertama kita selesaikan dulu nomor 1 ini. Jadi perhatikan baik-baik adik-adik. Ya. Yang pertama, yang ini ya. 4,5 ya, satu disulang soalnya. 4,5 bagi dengan 0,5 ya. Oke. Nah, langkah awal adik-adik, pecahan desimalnya yang ini dengan yang ini kita rubah ke pecahan biasa. Jadi saya ulangi, pecahan desimal yang ini ya, kita rubah ke pecahan biasa. Kenapa? Karena untuk memudahkan dalam penyelesaiannya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Jadi kita rubah satu-satu ya. Nah, pertama ini 4,5. Jadi saya berikan warna yang berbeda. Ya, ini dulu saya rubah satu-satu. 4,5 ya. Nah, kalau kita rubah ke pecahan biasa, perhatikan yang menjadi patokan dari adik-adik yaitu tanda komanya ini ya, tanda ini. Nah, pertama kita buat dulu garis seperti ini, garis pembagi. Nah, setelah itu tinggal kita melihat tanda komanya. Habis tanda koma, berapa angka setelahnya ya. Jadi habis tanda koma ini berapa angka setelahnya. Jadi hanya satu angka ya, hanya satu angka dia gitu ya. Nah, kalau dia seperti ini, kalau misalnya saya kasih contoh yang lain 0,37, nah, ya, ini berapa angka setelah tanda koma? 2 angka ya, ini 1, 2, jadi 2 angka. Nah, kenapa? Karena setelah tanda koma 2 angka dia. Nah, karena 4,5 habis tanda koma hanya angka 5, jadi hanya satu angka dia ya, hanya satu angka. Sehingga bagaimana caranya? Jadi perhatikan. Jadi karena dia hanya satu angka, maka untuk bagian di bawahnya atau penyebutnya kita tambahkan angka 0 sebanyak 1 juga ya. Kalau habis tanda koma ini ada 2 angka, maka nolnya juga harus 2 angka. Jadi nolnya itu mengikuti berapa banyak angka setelah tanda koma. Bisa ya? Oke. Nah, karena ini hanya satu angka di belakang tanda koma, maka nolnya hanya 1. Setelah itu, setelah kita tulis 0, maka kita tulis lagi angka 1. Kenapa angka 1? Karena selalunya harus menggunakan angka 1 ya, supaya penyelesaiannya ini mudah kita pahami ya. Jadi untuk bagian bawahnya hanya ditambahkan 0 dengan 1 ya. Baiklah, kemudian yang angka di atasnya adik-adik, angka yang di atas kita isi apa? Jadi kita ambil yang ini, tetap kita ambil angka yang ini dengan catatan tanda komanya kita hilangkan. Tanda komanya kita hilangkan, sehingga kita tulis 4 kemudian 5. Bisa ya? Oke ya. Nah, sekarang saya hapus ya. Nah,
Yang kedua, setelah kita merubah 4,5 ini ke pecahan biasa, kemudian 0,5-nya ini kita rubah lagi ya ke pecahan biasa. Jadi kita rubah 0,5. Nah, pecahan biasanya berapa? Ya. Nah, caranya kita buat lagi garis begini. Bisa ya? Nah, setelah itu adik-adik, tinggal kita cek lagi berapa angka setelah tanda koma ini. Oh, ternyata setelah tanda koma ini hanya satu angka. Jadi kita tulis lagi angka nolnya hanya sebanyak satu angka. Begitu ya. Nah, setelah itu kita tambahkan angka 1. Bisa ya? Selalunya tambahkan angka 1 setelah angka 0. Jangan angka yang lain. Kemudian, nah, yang di atas kita menulis apa? Nah, jadi jangan kita tulis yang di atasnya 05, jangan. Kenapa? Karena angka 0 baru 5, ya. Jangan tulis angka 05 seperti ini ya. Salah. Karena angka 0-nya yang di sini tidak ada gunanya. Ya, angka 0 selain sini hanya kita tulis angka 5 saja, ya. Kecuali angka selain 0, misalnya di sini 1, baru kita tulis angka 1 di sini. 1 dengan 5. 2 misalnya, kita tulis 2 dengan 5. Tapi kalau ada angka 0, jadi jangan kita tulis 05, akan salah ya. Jadi cukup kita tulis hanya angka 5. Jadi saya hapus saja ya. Jadi saya hapus. Nah, jadi saya tulis. Jadi di sini hanya 5. Bisa ya? Oke. Setelah adik-adik kita merubah pecahan desimalnya ini ke pecahan biasa, ya, yang ini ke pecahan biasa. Nah, tinggal kita selesaikan, ya, tinggal kita selesaikan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya, adik-adik? Nah, sama ya dengan metode perkalian, ya. Nah, tinggal kita tulis ulang. Jadi 4,5 ini kita ganti dengan yang ini. Jadi 45 ya per 10. Oke. Nah, bagi ini. Bagi. Kemudian 0,5 kita ganti yang ini. 5 per 10. Bisa ya, adik-adik? Oke, sangat gampang. Nah, kalau sudah seperti ini, ya. Nah, ini kan sudah selesai saya bahas yang kemarin, pembagian pecahan biasa. Nah, tinggal kita selesaikan seperti materi sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Jadi pembaginya ini nanti kita rubah ke perkalian. Nah, jadi ini kita tulis ulang dulu. 45 ya per ini 10. Oke. Kemudian tanda bagi ini adik-adik kita ganti menjadi tanda perkalian. Bisa ya? Setelah itu, nah, pecahan nih biasa di sini kita rubah posisinya, atas bawah, bawah atas ya. Jadi 10 kita tulis ya yang di bawah, kemudian per ya 5-nya taruh di bawah. Seperti yang kemarin ya. Oke, setelah itu adik-adik tinggal kita kalikan secara biasa. Tinggal kita kali 45 kali 10 hasilnya adalah 450 ya, per 10 kali 5 hasilnya 50. Bisa ya? Bisa adik-adik? Oke. Nah, ada perkalian yang gampang. Kalau misalnya adik-adik susah mengalihkan 45 kali 10, caranya tinggal begini. 45 dikali 1. Begitu saja, 45 kali 1, 45. Kemudian tinggal kita tambahkan 0. Sehingga menjadi 450 bagi 50. Nah, tinggal
tinggal kita bagi 450 bagi 50. Nah, untuk memudahkan adik-adik, tinggal karena ini ada nolnya di atas, di bawah nolnya, ada juga nolnya di bawah, tinggal kita hapus saja. Nah, jadi ini saya hapus saja, saya kasih warna lain ya. Untuk memudahkan, ini saya hapus, ini saya hapus. Jadi yang tersisa tinggal berapa? Nah, 45 ya, maaf. Nah, saya kasih sama warna ya. Nah, sehingga tersisa 45 per 5. Gitu ya. Nah, 45 per 5 berapa adik-adik? Jadi saya arahkan ke sini ya. Oke, 45 per 5 hasilnya adalah berapa? Nah, ini perkalian 5, hasilnya adalah 9. Ya, bisa? Nah, sehingga 4,5 bagi 0,5 hasilnya adalah 9. Bisa ya? Jadi untuk nomor 1 di sini adik-adik, ya caranya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kita rubah dulu ke pecahan biasa. Nah, setelah itu kita selesaikan seperti yang pemateri yang saya sudah sampaikan kemarin. Bisa ya? Oke, selanjutnya nomor 2 yang ini ya. Nah, untuk nomor 2 seperti apa? Yang ini ya. Untuk nomor 2 juga sama yang tadi. Jadi kita yang ini kita jadikan ke pecahan biasa, yang ini juga kita jadikan ke pecahan biasa. Nah, kita tulis ulang 1,2 ya. Pecahan biasanya seperti apa? Nah, tinggal kita cek ya, tinggal kita cek adik-adik. Habis tanda koma berapa angka? Hanya 1 angka juga kan? Nah, jadi kita buat dulu seperti ini. Kemudian karena dia hanya 1 angka, maka nolnya di bawah hanya 1. Kemudian kita taruh angka 1 lagi. Gitu ya. Selalunya habis angka 0, 1. Setelah itu, angka di atas kita mau isi apa? Jadi tinggal kita ambil yang ini. Jadi kita tulis ulang 12. Dengan catatan tanda komanya kita sudah hilangkan ya, untuk yang pembilangnya bagian atas. Bisa ya adik-adik? Nah, kalau misalnya angka 0 tadi jangan kita ambil, tapi karena bukan angka 0 maka harus kita tulis juga ya. Bisa adik-adik? Oke, sekarang tinggal yang ini 0,04. Nah, kita rubah juga ke pecahan biasa 0,04. Bagaimana dia untuk pecahan biasanya? Nah, tinggal kita cek ulang. Habis tanda koma, berapa angka dia setelahnya? Kita hitung. Ini 1 angka, ini 2 angka. Ya. Jadi 2 angka setelah tanda koma. Maka karena dia 2 angka setelah tanda koma, adik-adik, maka di bagian bawahnya nolnya harus 2. Ingat, nolnya itu mengikuti banyaknya tanda koma di sini ya, berapa angka dia. Setelah itu kita tulis angka 1. Bisa ya? Jadi saya ulangi. Nah, ini 0,04 adik-adik. Nah, 0,04 ini setelah tanda koma ada 2 angka. 1, 2. Jadi 2 angka sehingga nolnya ada 2. Kemudian kita taruh lagi atau kita tulis lagi angka 1. Selalunya tulis angka 1 ya, setelah kita tulis angka 0. Bisa ya? Nah, kemudian yang di atas kita tulis angka berapa? Nah, kita cek, oh ini 0, ada 0, jadi tidak usah kita tulis yang ini. Tinggal kita tulis hanya angka 4. Kenapa? Karena angka 0-nya di sebelah kiri tidak bernilai ya, atau tidak mempunyai nilai. Sehingga yang ditulis hanya 4 ya. Sehingga 0,04 hasilnya adalah 4/100. Bisa ya adik-adik? Oke, setelah kita rubah ke pecahan biasa, tinggal kita masuk ke soalnya 1,2 tadi ini. Jadi saya garis begini ya. 1, saya kasih warna lain saja adik-adik.
misalnya warna putih, 1,2 ya bagi 0,04. Nah, sama dengan, nah kita masuk penyelesaiannya. 1,2 yang ini ya, kita tulis ulang, 12 per 10 ya, tanda bagi kita tulis ulang, 0,04 kita ambil ini ya, jadi 4 per 100. Bisa ya? Oke. Setelah itu, tinggal kita selesaikan seperti yang kemarin. Jadi ini kita tulis ulang, 12 per 10. Nah, tanda bagi kita rubah ke tanda perkalian. Kemudian yang sebelahnya kita tukar posisinya. Jadi tanda bagi ini kita rubah ke perkalian. Kemudian pecahan yang di sebelahnya kita tukar posisinya. Jadi yang tadinya 4 di atas kita taruh ke bawah. Nah, 100 di bawah kita taruh ke atas. Jadi kita tulis 100 per 4. Itu ya. Bisa adik-adik? Nah, setelah itu tinggal kita kalikan. Ya. Tinggal kita kalikan. 12 kali 100. Nah, cara mudahnya tinggal kita kali saja. 12 kali 1, 12 ya. Ada berapa nolnya? Ada 2. Jadi kita langsung masukkan 2 nolnya, atau kita langsung tulis ya. Sehingga 12 kali 100 adalah 1200. Kemudian 10 kali 4. 10 kali 4 berapa? Jadi 40 ya. 1 kali 4 4, kemudian kita ambil 0. Sehingga 1200 bagi 40 adik-adik. Nah, berapa kalau 1200 bagi 40? Nah, untuk memudahkan ya, karena di bawah ada 0, di atas ada 0, jadi kita hapus saja ya untuk memudahkan. Nah, memudahkan dalam penyelesaian. Jadi yang tersisa nanti tinggal 120 per dengan 4 setelah kita hapus ya, harus sama. Kalau di bawah saya hapus nolnya 1, di atas juga 1. Jangan di bawah saya hapus 1, di atas hapus 2, itu akan salah. Jadi harus adil, di atas saya hapus 1 nolnya, di bawah sudah harus saya hapus juga 1 nolnya ya. Nah, setelah itu tinggal kita bagi 120 bagi 4. Nah, seterusnya 120 bagi 4 berapa? Nah, tinggal kita bagi. Nah, saya tulis di sini saja. Nah, saya tulis di sini 120 bagi dengan 4 ya. Nah, sekarang kita ambil satu angka, bisa nggak? 1 bagi 4 tidak bisa, jadi kita ambil 2 angka ya. Ini 12. 4 kali berapa? Hasilnya 12. 4 kali berapa? Hasilnya 12. Jadi 4 kali 3 ya, sehingga 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, setelah itu tinggal kita kurangkan. Bisa ya adik-adik? Oke, tinggal kita kurangkan. 2 kurang 2 hasilnya 0, 1 kurang 1 hasilnya juga 0. Ya, tinggal 0 yang di sini yang tersisa ya. Nah, kalau tersisa hanya tinggal 0 di sini, jadi tidak usah kita selesaikan, langsung kita angkat saja atau kita tulis di atasnya ya, gitu ya. Sehingga 120 bagi 4 hasilnya 30. Jadi 120 bagi 4 hasilnya 30. Selesai. Bisa ya? Sangat mudah. Sehingga 1,2 bagi 0,04 hasilnya 30. Oke? Oke, sangat mudah. Nah, kita masuk kepada contoh yang ketiga. 0,5 bagi 10. Nah, ini juga
selalunya kita selesaikan atau kita rubah dulu ke pecahan biasa. Nah, bagaimana cara merubahnya? Nah, caranya seperti yang tadi. Ya, ini 0,5 kita rubah dulu ke pecahan biasa. Bagaimana? Nah, kita hitung berapa angka di belakang tanda koma atau setelah tanda komanya, hanya satu angka. Nah, sehingga di bawahnya kita tulis saja nolnya hanya 1 juga. Kalau 2 angka di belakang tanda koma, maka nolnya ada 2 juga, gitu ya. Setelah kita tulis 0, maka kita tulis lagi angka 1. Selalu yang begitu ya. Oke. Di atas kita tulis apa? Nah, jadi kita tulis hanya angka 5. Angka nolnya tidak usah, karena 0 di samping kiri tidak bernilai ya. Oke, bisa. Tinggal 10-nya. Nah, 10-nya ini bagaimana? Nah, ini juga saya sudah jelaskan juga yang kemarin. Ya, tinggal bagaimana kalau kita jadikan ke pecahan biasa? Nah, tinggal kita kasih penyebut berapa? Penyebut 1. Ya? Bisa? Oke. Kalau begitu, tinggal kita selesaikan. Kita tulis ulang soalnya. 0,5 ya. Bagi dengan 10. Nah, berapa? Nah, caranya tinggal kita tulis ulang. 0,5 ini kita sudah jadikan ke pecahan biasa yang ini. Ya, jadi yang kita ambil ini 5/10. Jadi saya tulis 5/10. Itu ya. Kemudian kita tulis ulang lagi bagi 10-nya. Ya, kita ambil yang ini. Jadi 10/1. Bisa ya? Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah gampang. Caranya sama dengan penyelesaian yang sudah berikan kemarin. Jadi kita tulis ulang yang ini ya, pecahan biasa yang di sebelah kiri. Jadi 5/10. Kemudian ya, tanda bagi ini kita ganti ke tanda perkalian. Jadi kali ini kita rubah posisinya, atas bawah, bawah atas. Jadi tinggal kita rubah 1 per berapa? 10 ya, gitu ya. Oke, sangat mudah. Ini 10 ya. Sehingga tinggal kita kali biasa. 5 kali 1 hasilnya 5 per 10 kali 10 hasilnya 100. Nah, jadi hasilnya sampai di sini ya. 100. Jadi 0,5 bagi 10 hasilnya 5/100. Jadi tidak usah lagi kita jadikan ke pecahan campuran ya. Kenapa? Karena pembilangnya sudah lebih kecil dari penyebutnya. Jadi hanya sampai di sini cara penyelesaiannya. Bisa ya adik-adik? Jadi intinya untuk pembagian pecahan desimal itu harus kita rubah dulu ke pecahan biasa ya. Selalunya kita rubah ke pecahan biasa. Setelah itu kita bagi ya. Nah, kemudian kita tanda bagi kita ganti ke perkalian. Kemudian kita tukar posisinya yang ini. Ya. Setelah itu kita kalikan, maka dapat jawabannya ya. Oke, bisa ya adik-adik? Oke, kalau masih bingung nanti adik-adik silakan tonton terus penjelasan yang saya berikan. Insya Allah adik-adik dengan menonton terus, maka adik-adik akan mudah memahaminya. Bisa ya? Baik, selanjutnya saya berikan tugas ya. Tugas ini adik-adik kerjakan di buku catatan adik-adik. Tugas yang ke-10. Nah, setelah dikerjakan, adik-adik kemudian difotokan kembali ke saya, kemudian dikirimkan ya. Difoto kemudian dikirimkan. Oke, bisa ya? Jadi tugasnya hanya 2 nomor. Baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu pada materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.